Baiklah, kembali lagi di perkuliahan teori peluang. Kali ini kita akan masuk ke bagian materi probability atau peluang ya, peluang dari suatu kejadian dan additive rules. Nah, untuk peluang ini sendiri sebenarnya kalau kita bicara peluang atau materi-materi sebelumnya yang kita bicarakan adalah selalu tentang dadu gitu ya. Dadu atau pelemparan koin. Nah, zaman dulu sebenarnya peluang ini muncul karena untuk menebak-nebak game gitu atau gambling gitu ya, atau bahasa Indonesianya adalah judi gitu. Nah, tapi untuk bukan berarti kita belajar peluang adalah untuk cara belajar untuk bermain judi gitu ya, tapi lebih ke penerapan ke dalam permasalahan di kehidupan sehari-hari. Kalau dulu memang menebak ini tim ini akan menang, besok di pertandingan ini tim ini akan menang gitu, berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada pada saat itu. Nah, seringkali itu disebut sebagai gambling atau judi pada zaman dulu. Nah, tapi yang akan kita lakukan, yang akan kita pelajari adalah akan diterapkan ke dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Contohnya nanti kalau kita punya data yang cukup, maka kita dapat memprediksi misalnya, atau kita dapat menghitung peluang, besok akan hujan. Sepertinya peluang besok akan cerah itu adalah 60% misalnya, seperti itu. Atau menebak peluang-peluang yang lainnya, atau misalnya kita ingin tahu apakah mahasiswa ingin tahu apakah dia dapat lulus dalam mata kuliah ini misalnya, maka bisa ditebak atau bisa dihitung peluang dari suatu mahasiswa itu lulus dalam satu mata kuliah, seperti itu. Nah, itu hanya pengantar saja. Kita akan masuk ke definisi dari peluang. Kalau di sini dikatakan peluang dari suatu kejadian A adalah sum of the weights. Jadi jumlahan dari bobot dari semua sampel point ya, semua titik sampel di A. Nah, oleh karena itu, karena dia seperti menjumlahkan bobot, maka nilainya itu tidak akan pasti akan berada di antara 0 dan 1 gitu ya. Kalau interpretasinya misalnya kita ingin menghitung peluang kejadian A itu besok hujan, maka ketika peluangnya 0 maka besok itu tidak hujan artinya ya. Tapi kalau misalnya peluang yang sama dengan 1 berarti besok itu sangat tepat gitu ya, karena 1 berarti sangat tepat peluangnya untuk besok hujan gitu. Sedangkan nilai diantaranya misalnya 75% atau 0,75, maka peluang besok hujan adalah sebesar 75%. Tapi kalau 1 artinya exactly tepat sekali besok akan hujan gitu, dan itu sangat sulit ya untuk ditemui bahwa peluang satu kejadian adalah 1. Untuk kasus tertentu mungkin iya. Nah, itu syarat yang pertama yang harus diingat gitu ya. Kadang-kadang suka lupa biasanya nilai peluang itu antara berapa sampai berapa. Kemudian kalau peluang suatu himpunan kosong maka dia akan pasti 0, sedangkan peluang dari semestanya semuanya adalah 1 gitu. Nah, lebih lanjut lagi, kalau kita punya A1, A2, A3 yaitu barisan dari kejadian yang saling lepas, mutually exclusive, maka kita punya peluang gabungan dari A1 gabung A2 gabung A3 itu adalah sama saja dengan peluang A1 gabung peluang A2 gabung peluang A3 dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke contoh. Contoh yang paling sederhana seperti yang saya katakan di awal adalah koin dan dadu gitu ya. Nah, misalkan kita punya koin dilemparkan 2 kali, toss twice. Nah, berapa peluang setidaknya 1 kepala yang muncul gitu. Nah, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah mendefinisikan ruang sampelnya dulu. Ruang sampelnya apa? Karena ini ada 1 koin yang di 2 kali gitu, maka kita percobaan pertama mungkin pelemparan yang pertama mungkin muncul kepala head gitu ya. Kemudian misalnya percobaan keduanya muncul lagi seperti ini. Atau kemungkinan lainnya misalnya kepala dan ekor.
Kemudian nanti bisa jadi yang pertama munculnya ekor terus kepala, atau bisa jadi ketika 2 kali dilempar, dilantunkan, maka koinnya munculnya ekor dua-duanya. Maka peluangnya, bukan peluangnya, ruang sampelnya adalah HH, HT, TH, dan TT. Nah, perhatikan bahwa misalnya kita ingin mengaitkan membobot gitu ya. Tadi memberikan kan peluang itu adalah jumlah dari semua bobot. Kalau kita berikan bobot misalnya untuk semua kejadian ini, semua kemungkinan ini, misalnya ini bobotnya kita lambangkan dengan omega gitu ya. Maka setiap kemungkinan ini akan memiliki, karena totalnya harus 1, maka bobotnya adalah nanti adalah 1/4. Kenapa? Karena 4 omega ya sama dengan 1. Kan harus sama dengan 1 dia. Total keseluruhan kemungkinannya. Nah, itu kalau ingin kita bobotkan. Nah, kembali lagi misalnya tadi ke pertanyaannya. Berapa peluang at least one head occurs? Jadi berapa peluang setidaknya 1 kepala yang muncul? Maka langkah berikutnya, langkah pertama kita sampelnya, yang kedua adalah mendefinisikan kejadian. Harus didefinisikan kejadiannya. Misal kita punya kejadian A. Kejadian A adalah merepresentasikan kejadian muncul head gitu ya. Setidaknya 1. Kejadian setidaknya muncul, saya tambah di atasnya, setidaknya muncul 1 head. Nah, setelah itu baru kita berdasarkan ruang sampel tadi, maka A-nya itu apa aja yang muncul, setidaknya muncul 1 head, maka adalah HH, HT, dan TH gitu ya. Nah, sehingga yang ketiga, peluang A-nya adalah NA per NS. Jangan lupa rumusnya NA per NS. NA-nya ada berapa? NA-nya, ini kan NA-nya ada 3 ya. Ini NS-nya ada 4. Maka 3/4. Jadi peluangnya adalah 3/4. Atau kalau tadi sesuai definisi ya, sesuai definisi karena menjumlahkan bobot. Tadi kan kita sudah bobot, ini 1/4 gitu ya. Ini juga 1/4, ini 1/4, ini 1/4. Maka karena sum of all weights katanya tadi, sum of the weights, maka di sini HH tadi kan bobotnya berapa? 1/4, HT itu 1/4, dan TH itu 1/4, sama dengan 3/4. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi ada beberapa tahap yang harus dilalui. Mendefinisikan ruang sampelnya, mendefinisikan kejadiannya, dan baru menghitung peluangnya. Kemudian ada contoh berikutnya. Contoh berikutnya, a die is loaded in such a way that an even number is twice. Jadi sebuah dadu itu nanti dilemparkan, kemudian angka genap muncul 2 kali. As likely to occur as an odd number. Oke. Jika E adalah kejadian bahwa a number less than 4 occurs, angka yang kurang dari 4 terjadi pada single toss, sekali lemparan dadu, maka tentukanlah PE, peluang E-nya. Jadi dia sudah menentukan kejadiannya ya. Oke, langkah pertama adalah ruang sampel. Ruang sampelnya adalah S-nya adalah dadu karena die. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang kita lakukan berikutnya adalah melakukan pembobotan. Nah, lakukan pembobotan seperti tadi. Nanti W-nya berapa jadinya? Apakah W-nya 1/6 atau seperti apa? Nah, ingat ada kondisinya tadi. That an even number is twice as likely to occur as an odd number. Nah, jadi tidak bisa langsung 1/6 di sini karena ada kejadian, ada kondisi tertentunya di situ.
kondisinya apa? Nah, katanya kalau misalnya yang genap itu twice as likely to occur as an odd number. Artinya 2 kali bobotnya. Nah, berarti di sini kalau kita gambarkan bobotnya, berarti ini omeganya ini ada omega, ini 2 omega, ini omega, ini 2 omega, ini omega, ini 2 omega. Ada berapa total omeganya? 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Artinya totalnya harus 1 ya. Total semua omeganya itu harus 1. Misalnya ini I sampai 9. Maka omeganya adalah di sini 1/9, ini 2/9, 1/9, 2/9, 1/9, 2/9. Kalau ditotalkan harus jumlahnya adalah 1. Nah, sehingga tadi kejadiannya adalah kita definisikan E-nya adalah, sudah definisikan ya, E adalah event kejadian bahwa kurang dari 4. Kejadiannya apa? Nanti yang kurang dari 4 itu apa? Itu adalah yang kurang dari 4 berarti 1, 2, 3 gitu ya. 1, 2, 3. Maka yang ketiga peluang dari E itu adalah yang 1 bobotnya berapa? 1/9. 2 bobotnya 2/9. Yang ketiga bobotnya 1/9. Maka totalnya adalah 4/9. Maka peluangnya adalah sebesar 4/9. Oke. Kemudian ini ada peraturan, ada rule. Ini rule 3, rule 1 dan 2 ada di materi sebelumnya ya, jadi bersambung. Di sini dikatakan if an experiment can result in any one of n different equally likely outcomes, okay, and if exactly n of these outcomes correspond to event A, then the probability of event A is PA sama dengan n per n. PA sama dengan n per n. Oke, jadi ini sebenarnya sudah kita pakai sebelumnya NA per NS tadi. Jadi kalau misalkan suatu kejadian, suatu percobaan itu menghasilkan any one of n, jadi satu dari n yang berbeda dari hasil kejadiannya, dan jika n kecil dari keluarannya itu, outcomes-nya, hasilnya berkorespondensi atau pada kejadian A, maka peluang dari A adalah n per n besar. Contohnya misalnya di sini, dalam satu kelas statistik untuk engineers itu terdiri dari 25 industrial, 10 mechanical, 10 electrical, dan 8 itu civil engineering. Jadi ada berapa tuh totalnya? 35, 45, 53 gitu ya. 53 student dalam statistik kelas. Nah, if a person is randomly selected by the instructor to answer a question, jadi kalau misalnya satu orang dipilih secara acak oleh instrukturnya untuk menjawab suatu pertanyaan, tentukan peluang bahwa siswa yang dipilih adalah yang A adalah industrial engineering major in industrial engineering. Kemudian yang B adalah kalau nggak civil engineering or an electrical engineering major. Nah, gimana cara memilihnya? Yang pertama adalah yang harus kita lakukan adalah misalkan dulu. Misalkan saya tidak tulis secara narasinya ya. Misalkan industrial ini sebagai I kelasnya, mechanical itu sebagai M, electrical itu sebagai E, dan civil engineering itu C. Civil itu C ya. Nah, jadi kita punya I, M, E, C. Kemudian totalnya tadi kita sudah punya adalah 53. 53 orang. Yang pertama adalah katanya find the probability that the student chosen is an industrial engineering major. Jadi peluang terpilihnya orang anak industri. Kita lihat aja ini, langsung aja anak industri ada 25. Yang dipilih totalnya ada 53. Peluangnya berarti berapa? PI berarti adalah 25/53. Oke, yang kedua adalah
the probability that the student chosen is a civil engineering or an electrical engineering major. Jadi kalau nggak civil, berarti kita mau cari peluang C gabung karena atau electrical engineering, C gabung E. Nah, C gabung E berarti peluangnya adalah yang C8, yang E10 karena gabungan ya, maka ada 18 dibagi 53, maka peluangnya adalah 18/53. Seperti itu. Oke, nah berikutnya ada latihan, ada example berikutnya, silahkan dicoba ya. Soalnya in a poker hand consisting of 5 cards, find the probability of holding 2 ace and 3 jacks. Oke, ini pakai kartu remi berarti ya. Kartu remi, ingat jumlah kartu reminya berapa, nanti bagaimana cara ada kartu remi itu ada berapa jenis kartu, ada berapa warna, nah itu akan berkaitannya di situ ya. Silahkan dicoba. Oke, berikutnya adalah teorema 7. Ini tentang sudah masuk ke additive rule ya. Aturan penjumlahan atau intinya. Teorema 7 mengatakan bahwa jika kita punya dua kejadian A dan B, maka peluang A gabung B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris B. Nah, ini akan lebih mudah, misalnya ini bisa dibuktikan, tapi untuk visualisasinya akan lebih mudah kalau kita gunakan diagram Venn gitu ya. Kalau kita punya A, kita punya B gini, maka yang ini adalah A iris B, ini adalah semestanya. Nah, peluang A gabung B itu adalah peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris B. Kenapa dikurang? Karena A ini terbaca dua kali ya. Yang daerah sini terbaca oleh, atau kita bedakan warna ya. Peluang A yang mana aja? Yang ini. Oke, yang merahnya ya, perhatikan yang merah. Peluang B ini berarti yang ini. Nah, ternyata yang irisan ini di tengah-tengah ini terbaca dua kali kan, ada merah dan ada hijau di dalamnya. Makanya dikurangi peluang A iris B. Jadi dikurangi 1 biar tidak double istilahnya. Nah, jadi peluang A gabung B itu adalah peluang A tambah peluang B dikurang peluang A iris B. Nanti that's why kalau kalian ketemu dia lebih dari 2, nanti akan lebih banyak pengurangan irisannya. Karena supaya tidak terbaca berkali-kali. Oke, akibatnya ada corollary, itu kalau A dan B itu saling lepas, maka peluang A gabung B adalah peluang A plus peluang B. Nah, kalau B saling lepas berarti dia seperti ini. Nah, walaupun kalian tulis di sini peluang A iris B, ya A iris B-nya kosong, nggak ada irisannya gitu. Makanya cuma PA plus PB aja. Nah, secara lebih lanjut kalau kalian punya lebih dari 2 kejadian yang saling lepas, maka akan lebih mudah, yaitu tinggal menjumlahkan saja. Dan kalau kalian punya A1 sampai AN itu adalah partisi dari sample space, dari ruang sampel, maka pasti total dari semua kejadian itu sama dengan peluang semesta, yaitu sama dengan 1. Seperti itu. Nah, berikutnya seperti yang saya katakan bahwa kalau misalnya tadi ya, kalau kita punya lebih dari 2, artinya di sini kita punya 3. Nah, silahkan kalau kalian gambarkan seperti apa misalnya gitu ya. Nah, maka nanti peluang A berarti yang ini. Nah, ada 2 yang terbaca. Peluang B misalkan, peluang B adalah yang ini. Peluang C adalah yang ini. Nah, makanya nanti cara menghitung peluangnya adalah nih, peluang A kan seperti ini yang biru, ditambah peluang B, ditambah peluang C. Nah, harus kita kurangi, ini kan A, B, C. Tadi A dengan B kan terbaca 2 kali nih. Kita hapus 1, dikurangi. Kemudian nih,
kemudian dikurangi PA iris C. PA iris C yang ini berarti. Kemudian B iris C. B iris C berarti yang ini. Nah, yang ini, yang paling kecil ini, segitiga ini dihapus terus gitu tadi ya, dihapus terus, makanya jadinya karena terhapus oleh ini, terhapus ini, makanya perlu ditambahkan dengan PA iris B iris C. Seperti itu. Nanti mungkin akan ada perumuman kalau misalnya lebih dari 3 kejadian gitu ya. Nanti akan kalian ketemui sehingga nanti dapat model umumnya sigma apa gitu. Oke, kemudian kita masuk ke contoh. Contoh di sini adalah John is going to graduate from an industrial engineering department in a university by the end of the semester. John akan lulus dari industrial engineering department department of teknik industri in a university by the end of the semester, akhir semester ini. Kemudian after being interviewed at 2 companies he likes, jadi setelah dia diinterview, diwawancara oleh 2 perusahaan yang dia suka, he assessed that his probability of getting an offer from company A is 0,8. Dia bilang kalau misalnya peluang dia diterima mendapatkan tawaran dari perusahaan A itu 0,8 dan perusahaan B itu 0,6. Kemudian if he believes that the probability that he will get offers from both company is 0,5. Nah, ternyata dia percaya bahwa peluang dia akan mendapatkan tawaran dari kedua-duanya, both company, adalah 0,5. Maka pertanyaannya, what is the probability that he will get at least one offer from these 2 companies? Berapa peluang bahwa dia akan mendapatkan setidaknya 1 tawaran dari 2 perusahaan tersebut. Perhatikan bahwa di sini dia peluang A ada, peluang B ada, kemudian dia merasa kedua-duanya peluangnya 0,5. Nah, makanya untuk menjawab pertanyaan ini gunakan saja tadi additive rule, yaitu peluang A gabung B. Peluang A gabung B berarti peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris B. Nah, ini sangat mudah karena sudah diketahui semua ya. 0,8 ditambah 0,6 dikurang 0,5 itu adalah 0,9. Seperti itu. Kemudian contoh yang berikutnya, what's the probability of getting a total of 7 or 11 when a pair of pair dash is tossed? Jadi berapa peluang kita dapatkan angka 7, jumlahnya adalah 7 atau 11 ketika sepasang dadu dilantunkan. Ini harus kita misalkan kejadian A itulah kejadian bahwa totalnya 7 gitu ya, 7 terjadi. Yang B adalah 10 untuk 11 berarti. Nah sekarang perhatikan bahwa ruang sampelnya adalah ada 36 ya. Nah, tulis saja 1 gitu dan seterusnya sampai 66. Ada NS-nya adalah 36. Dan nanti untuk kejadian munculnya 7 itu kalau kalian buat ya 1 2 3 4 kok 6 ya, 4 5, 6, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang jumlahannya 7 itu nanti akan ada NA-nya ada 6. Kemudian yang jumlahnya 11, NB-nya itu ada hanya 2 sampel point saja. Akibatnya nanti kita punya PA-nya berapa? PA-nya adalah 6/36. PB-nya itu adalah 2/36 gitu ya. 6/36 ini kan sama dengan 1/6. 2/36 1/18 ya. Nah, kejadian A dan B kita lihat dulu apakah dia saling lepas atau tidak. Ternyata dia saling lepas. Kenapa? Karena 1 7 satunya 11 gitu. Nggak ada kaitannya atau tidak beririsan. Nah, maka peluang
A gabung B sesuai dengan rules tadi adalah peluang A ditambah peluang B, yaitu 1/6 ditambah 1/18, yaitu berapa? 18, 3 tambah 1, 4/18 sama dengan 2/9. Oke ya, jadi hasilnya adalah 2/9. Oke, berikutnya ada contoh selanjutnya di sini. If the probabilities are respectively 0,09, 0,15, 0,21 dan 0,23, that a person purchasing a new automobile will choose the color green, white, red, blue, or blue. What is the probability that a given buyer will purchase a new automobile that comes in one of these colors? Oke. Jadi peluang memilih seorang memilih new automobile dengan warna green itu adalah 0,09, white itu 0,15, red itu 0,21, blue itu 0,23 gitu ya. Kemudian ditanya berapa peluang bahwa pembelinya akan membeli new automobile yang that comes in one of these color, dari salah satu warna tersebut. Oke, nah silahkan dihitung. Cara menghitungnya ya udah tinggal gabung, cari aja peluang gabungannya. Misalkan ini green itu G, white itu W, red itu R ya, blue itu B. Saya nggak tulis secara detailnya. Maka ini adalah sama dengan peluang G gabung peluang W gabung peluang R gabung peluang B. Ini berarti 0,09 ditambah 0,15 tambah 0,21 tambah 0,23, hasilnya adalah 0,68. Oke. Teorema terakhir sepertinya. Teorema terakhir adalah tentang komplement. Nah, jadi kalau A dan A komplement itu dijumlahkan hasilnya adalah 1 gitu ya. Nah, ini ada contoh. Contohnya, if the probabilities that an automobile mechanic will service 3, 4, 5, 6, 7, 8 or more cars on any given workday are respectively 0,12, 0,19, oke, dan seterusnya. What is the probability that he will service at least 5 cars on his next day at work? Oke, berarti di sini kalau peluang dia servisnya 3 itu adalah 0,12 gitu ya. Pasangannya kalau 4 0,19, 5 0,28, 6 0,24, 7 0,10 dan 0,07. Nah, dimisalkan dulu kejadiannya. E-nya adalah kejadian apa? Kejadian setidaknya 5 mobil gitu ya, setidaknya mobil di servis. Nah, berarti kalau misalnya komplementnya apa berarti? Komplementnya adalah kejadian kurang dari, kan lawannya ya, setidaknya 5 mobil, berarti 5, 6, 7 dan seterusnya. Kurang dari kurang dari 5 mobil di servis. Itu komplementnya. Nah, kita harus definisikan nanti peluang E-nya berapa. Yang dicari adalah peluang E-nya ya, karena kejadian setidaknya 5 mobil. Kemudian peluang E komplementnya, nanti peluang E ini akan didapat dari, saya kasih clue-nya aja ya, silahkan kalian kerjakan. Peluang E ini akan didapat dari 1 dikurang peluang E komplement. Nah, cari peluang E komplementnya apa? Peluang E komplement tadi berarti peluang kurang dari 5. Kurang dari 5 berarti berapa? Kurang dari 5 itu adalah 3 dan 4 kan? Peluang bahwa dia 3 dan 4 itu 0,12 ditambah 0,19 sama dengan 0,31. Maka di sini 1 kurang 0,31 sama dengan berapa? Itu ya. Oke. Kemudian ada contoh terakhir. Nah, silahkan contoh terakhir dikerjakan sebagai latihan teman-teman ya, untuk lebih memahami konsep dari peluang. Dan contoh-contoh kejadian peluang ini sangat banyak sekali ya, jadi silahkan dicoba, harus dipahami. Yang penting
mengerti tentang definisinya dan konsepnya. Oke, terima kasih, selamat mencoba dan